Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Baik, dalam video kali ini saya akan berbincang dengan teman saya dari Rembang juga. Ini nanti mengenai personal ya. Jadi nanti lebih ke personalnya teman saya, terus mengenai pengalamannya juga. Dan oke, langsung aja saya panggil dulu teman saya. Monggo, Mas Wahyu. Halo, apa kabar? Halo, yuk, alhamdulillah baik Mas Wahyu. Baik, Mas Wahyu, masih di Semarang ini, Mas? Masih? Oh, masih ya. Masih kok. Oke. Lah, sekarang ini kesibukannya ngapain? Kalau saat ini sih biasa sibuk bekerja, sibuk rebahan juga lah. Biasa kalau pulang kerja kan capek, ya mau gimana lagi kan masa mau main ya. Istirahat dulu lah. Oh, oke. Kerja di mana sekarang? Di kafe sih. Juga 3 tahun belakangan ini di kafe semenjak lulus sekolah dulu juga. Dulu itu sebelum di kafe ini kerja di mana aja, Mas? Pernah sih di sebuah pabrik tempat magang dulu juga. Kan waktu itu habis lulus sekolah dapat panggilan buat kesana. Tapi cuma beberapa bulan aja, nggak lama. Lah, dulu itu merantau di Semarang sejak tahun berapa, Mas Wahyu? Kalau aku sendiri kan lulus di 2018 ya. 2018, oke. Jadi ya setelah lulus tuh cuma beberapa bulan aja langsung ke Semarang sih buat ya merantau juga main-main gitu lah. Apa ndak pengen merantau yang lebih jauh lagi gitu dari Semarang gitu, mungkin di ya luar Jawa Tengah gitulah mungkin. Oh, untuk saat ini sih belum ya, dikarenakan masih pandemi juga, jadi kemungkinan masih di area Jawa dulu aja. Toh juga masih itu ya ada kaitannya dengan perusahaan yang sekarang ya, belum masih ada kontrak gitu ya, Mas ya. Oh, paham. Oke, sekarang itu mau nanya, Mas ya, ini masalah personal ya, Mas ya. Yang dirasakan ketika jauh dari rumah, terus jauh dari keluarga juga, dari orang tua, itu apa Mas yang dirasakan, Mas? Ya kebanyakan sih lebih ke rindu suasana rumah ya, karena kan di rumah juga ya ada keluarga juga, terus rindu masakan emak juga di rumah, itu udah paling rindu banget sih. Khusus anak-anak perantauan juga pasti ngerasain lah gimana ciri khas sama enaknya masakan ibu sendiri, apalagi itu. Sama yang di kota gitu ya? Ya beda banget. Baik Mas Wahyu, kalau pulang ke kota kelahiran itu biasanya berapa bulan sekali? Ada targetnya sendiri tidak? Misal kayak 1 bulan saya harus balik nih gitu. Nggak ada sih, biasanya 3 bulan sekali juga, tergantung mood. Kalau misal pengen pulang ya pulang, kalau misal enggak juga ya udah bulan depan atau minggu depan mungkin kan juga bisa. Jadi nggak harus bulan ini harus pulang gitu, enggak sih, fleksibel aja. Fleksibel ya? Iya. Jadi kalau misal ada kayak acara yang urgent mendesak itu apakah dari sistem manajemen perusahaannya Mas Wahyu ini apakah bisa gitu dikasih dispensasi gitu langsung pulang secara mendadak gitu? Harusnya sih bisa kok, bisa. Nggak, perusahaan juga fleksibel, nggak harus nuntut buat bekerja terus gitu kan. Maaf Mas ya, ini karena di belakang di belakang jalan raya jadinya ya ada biasalah motor-motor yang kayak Ya, gitu. apa. Oke, next ya. Next. Oke. Jadi boleh cerita Mas mengenai pengalamannya selama di barista gitu. Kalau pengalaman ya itu sih buat kopi aja. Kalau Masnya mungkin kan kayak basicnya iya, gitu. basicnya Bikin kopi gitu ya Mas. bikin kopi, latte art gitu, manual brewing juga. Udah itu aja sih. Ya bikin minuman lah. Intinya bikin minuman ya. Oke. Untuk masalah kayak biasanya kan dalam suatu perusahaan atau kayak suatu bidang usaha kecil kayak gitu, UMKM ya ibaratnya. Ya, itu kan biasanya ada kayak manajemen mengenai keuangan, terus nanti mengenai kayak semacam laporan. Nah itu Masnya juga diajarin di situ. Iya sih, kalau itu pasti biar manajemen di barnya itu juga tertata gitu loh Masnya. Tertata, ya. Untuk biasanya di tempat bekerjanya Mas Wahyu ini rata-rata itu yang pengunjung ke sana itu siapa aja Mas? Apa dari kalangan ibaratnya kayak anak-anak
remaja sampai ke dewasa atau gimana? Kebanyakan. Kebanyakan sih untuk dari konsepnya sendiri kafenya berkonsep family resto ya. Jadi agak minimal buat yang anak-anak muda nongkrong gitu. Lebih ke family. Kalau misal lunch gitu ada sih lunch sama dining. Dinner. Dinner ya. Oke. Baik. Menu-menunya itu memang kayak kelas kalangan menengah ke bawah atau ke atas biasanya gitu. Kalau itu sih ya tergantung ya, fleksibel. Kalau misal yang beli mampu ya biasalah berarti, menengah gitu kalangan. Oke, berarti buat menengah ke bawah itu ada, terus menengah ke atas juga ada gitu Mas ya. Oke, next langsung ya Mas ya. Iya, boleh. Baik, untuk harapan kedepannya Mas, mungkin kayak mau ngembangin skillnya di bidang perkopian gitu atau gimana gitu harapan kedepannya? Kalau kedepannya sih pasti ya, karena udah dari nol banget jadi barista, terus ya harapannya sih pengen buka kedai kopi sendiri lah. Kedai kopi sendiri. Ya, yang berkonsep kayak coffee shop gitu, yang sederhana aja, nggak perlu mewah-mewah. Yang penting ada rasanya gitu loh. Ya, berarti belajar dari pengalaman sebelumnya ya Mas ya. Pasti kalau itu ya juga dibawa karena kan bekal buat masa depan juga untuk kedepannya. Bagus, ini sangat menginspirasi sekali sih dari ceritanya Mas Wahyu ini. Sebenarnya dulu itu kenapa Mas bisa tertarik di bidang perkopian gitu? Kalau itu sih iseng-iseng aja ya, nggak ada target, nggak ada target, cuma ada buka lowongan kafe terus ya udah sengaja masukin lamaran aja iseng-iseng, terus di bar dari nol banget sih itu, ya udah dipelajarin gitu sampai akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah adalah basic skill barista gitu. Jadi kan sayang kalau misal kedepannya nggak dikembangin lagi. Benar. Itu aja sih. Tak kirain dulu itu dari rekomendasi dari temennya gitu, terus kamu itu mending coba ini gitu. Enggak ya? Enggak sih. Inisiatif sendiri. Iya, random itu. Soalnya iseng-iseng juga. Random itu, iseng. I see. Oke. Oke, Mas Wahyu. Iya. Selain di bidang perkopian ini, bidang apa lagi Mas yang sedang dijalanin gitu? Kalau bidang sih nggak terlalu banyak, cuma ada sih hobi di fotografi. Mungkin kalau hari libur juga iseng-iseng ngajakin teman kemana gitu hunting. Oke. Buat produktif time juga biar nggak males-malesan kan. Konten kreator ini. Ya mungkin. Insya Allah amin. Loh, itu cuman fotografi aja apa sekalian satu paket nih sama videografi gitu biasanya kan? Itu juga lebih ke fotografi aja sih. Mungkin kalau videografi mengikuti ya. Oke. Biasanya itu hunting berapa orang Mas? Apa tergantung gitu Mas? Tergantung kalau ada temen gitu ya mungkin ya. Nggak nentu sih, kalau misal ada yang teman mau diajakin ya ayo, kalau nggak ya nyari bahan sendiri kayak street fotografi gitu. Ya sendiri kelayapan nggak tahu kemana gitu. Nah, itu biasanya di posting atau di dokumentasi buat diri sendiri gitu atau dipublikasikan gitu Mas? Ada sih di IG nanti ya bisa follow IG di bawah. Oke. Siapa Mas namanya? AHMDWHY_3 kali. Oke, nanti buat teman-teman yang ada di rumah bisa follow nih. Siapa tahu nanti konten-kontennya bisa menginspirasi, bisa jadi bahan referensi juga buat teman-teman yang ada di rumah ya. Baik, Mas ada kata-kata ya mungkin sepatah dua kata untuk penonton. Siapa tahu ada yang pengen jadi barista juga gitu. Coba Mas. Kalau itu sih misal gimana ya, kalau nggak di basicnya terus kamu kerja di sana ya usahakan itu mulai aja dulu buat kedepannya. Toh juga pelan-pelan pasti ada pembelajaran yang bisa kalian ambil di sana kan. Gak apa-apa, yang penting mulai aja dulu. Jangan takut buat belajar hal baru dan jangan menyerah, gitu aja udah. Siap, ini kayak slogannya Tokped ya. Ini bukan iklan ya teman-teman ya. Oke, bukan iklan ya. Aman. Oke. Baik. Jadi mungkin segitu aja video yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Mas Wahyu yang telah meluangkan waktunya buat membantu tugas saya. Terima kasih juga kepada Bu Nanet selaku dosen dari mata kuliah Psikologi Komunikasi Universitas Semarang. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Ya mungkin memang itu ya kurang ya mohon maaf kalau misal ada
kata-kata yang kurang berkenan di hati Penonton teman-teman semuanya. semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.